Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Dimanapun anak-anak berada, ibu percaya anak-anak ada dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi pada tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 1, yaitu tumbuhan sahabatku. Nah, sebelum kita lanjut pada materi yang akan kita pelajari pada pagi ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam pembelajaran saat ini. Yang pertama, siswa dapat menemukan ide pokok dan informasi penting dalam bacaan serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi tulisan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. Dan yang keempat, siswa dapat menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Nah, anak-anak, baiklah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama. Pertama-tama coba kalian perhatikan berbagai tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Nah, pertanyaannya, apakah manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, coba perhatikan gambar berikut. Nah, gambar tersebut memperlihatkan bahwa manusia dan hewan memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan pangan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Lalu, adakah manfaat yang lain yang diperoleh manusia dari tumbuhan? Nah, tentunya ada ya. Yang pertama, sebagai apa? Sebagai sumber energi. Yang kedua, sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan. Yang ketiga adalah sebagai sumber oksigen untuk bernapas. Keempat, sebagai pengikat air tanah. Dan yang kelima, sebagai peneduh dan memperindah kehidupan yang ada di bumi. Nah, setelah kalian mempelajari tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu tumbuhan jagung.
Nah, agar kalian semakin mengerti materi yang Ibu sampaikan ini, silakan anak-anak membuka buku tema 1 halaman 2. Bacaan dengan judul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Bacalah teks tersebut sampai halaman 3. Kemudian temukanlah ide pokok dan informasi penting dari bacaan tersebut dan tuliskan dalam bentuk diagram seperti pada halaman 4 di buku tugasmu. Nah, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya tentang perkembangbiakan jagung, yakni jagung berkembang biak secara generatif atau secara kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, selain jagung, terdapat beberapa jenis tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Contohnya, mangga, padi, durian, jambu, dan lain-lain. Nah, tugas kalian adalah yang pertama, amatilah lingkungan di sekitarmu. Temukan salah satu tumbuhan yang sedang berbunga. Yang kedua, gambarlah bagian bunga tersebut. Dan yang ketiga, tuliskanlah bagaimana cara perkembangbiakannya pada kolom seperti pada halaman 6 di buku tugasmu. Nah, bunga yang indah dan cantik tidak hanya mekar di negara kita, di Indonesia ini, melainkan juga bisa mekar di negara-negara yang lain atau negara-negara tetangga kita. Nah, hal ini disebabkan kita berada dalam kondisi geografis yang hampir sama, sehingga bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda. Sebagai contoh adalah bunga sepatu atau kembang sepatu. Bunga sepatu ini bisa tumbuh di negara Indonesia dan juga tumbuh di negara Malaysia. Yang kedua, bunga Kamboja. Bunga Kamboja ini bisa tumbuh di negara Indonesia dan juga bisa tumbuh di negara Laos. Nah, Indonesia, Laos, dan Malaysia hidup berdampingan meskipun ketiganya berbeda negara, tetapi ketiganya memiliki kesamaan sosial budaya. Oleh karena itu, mereka menggabungkan diri dalam satu organisasi yang disebut ASEAN. ASEAN adalah perkumpulan negara-negara se-Asia Tenggara. ASEAN memiliki 10 negara yang tergabung di dalamnya, yaitu yang pertama Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, anak-anak, bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN? Untuk menjawab pertanyaan Ibu Guru, silakan anak-anak membuka buku tema 1 halaman 9 sampai 14. Silakan dibaca dan dipahami untuk mengerjakan tugas yang berikutnya. Saya berikan contoh, misalnya kehidupan sosial budaya negara Indonesia. Indonesia memiliki keragaman etnis, suku, budaya, agama yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, masyarakat Indonesia juga sangat terkenal dengan keramahan dan toleransinya. Nah,
Untuk mengerjakan tugas ini, silakan dipahami, dibaca dengan benar halaman 9 sampai 14. Nah, demikianlah penjelasan Ibu pagi ini, kiranya bisa dimengerti. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain.